Oke adik-adik, kalau ada soal dua buah generator X dan Z mempunyai jumlah lilitan masing-masing sebanyak 1.200 dan 6.000 lilitan. Jika generator X memiliki induksi magnetik sebesar 0,05 T, sedangkan generator Z sebesar 0,03 T, berapa perbandingan GGL induksi kedua generator itu? Nah, GGL induksi pada generator itu persamaannya adalah GGL induksi sama dengan BA omega N sin omega T. B ini adalah induksi medan magnet, A-nya ini adalah luas, omeganya ini adalah frekuensi sudutnya, N jumlah lilitan, sin omega T. Nah, di sini karena yang diketahui adalah jumlah lilitan sama induksi magnetiknya, maka kita langsung bikin persamaannya aja. Dengan lilitan itu dia berbanding lurus, dengan medan magnet juga berbanding lurus, maka kakak langsung boleh tulis persamaannya begini. GGL induksi X per GGL induksi Z sama dengan BX per BZ dikali dengan NX per NZ. Udah, habis itu kita tinggal masukin datanya aja. BX itu adalah 0,05, sementara BZ-nya itu 0,03, lilitan X-nya itu 1.200 dibagi dengan 6.000. Dari sini bisa langsung kita hitung, langsung kita eksekusi aja. 12 dengan 60 di bawah sisa 5, 0,05 sama ini, maka perbandingannya bisa langsung kita tinggal hitung. Jawabannya adalah, ini nolnya boleh kita coret ya, ini kita coret, ini kita coret, terus ini kita coret, ini kita coret. Jadi yang tersisa adalah 1/3. Jadi perbandingannya adalah 1/3. Oke adik-adik, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Sebuah bidang datar yang berada dalam medan magnetik membentuk sudut 30 derajat dengan arah medan magnet. Itu maksudnya adalah misalkan ini ada medan magnetnya, terus 30 derajatnya itu yang ini. Karena dia bilang terhadap bidang datarnya. Kemudian karena yang ditanya tentukan besar medan magnetnya atau B-nya, rumusnya itu adalah begini. Flux sama dengan B dikali A dikali dengan cos theta, di mana theta ini adalah sudut antara medan magnet dan garis normal bidang. Jadi theta yang kita masukkan di sini adalah theta yang sisanya yang di sini, yaitu sebesar 60 derajat. Jadi waktu kita memasukkan datanya, kita tinggal masukin theta sama dengan B kali A kali cos 60 derajat. Baru tinggal kita masukin fluxnya, katanya 0,2 mW, berarti dia jadi 0,2 kali 10 pangkat min 3 Weber. Medan magnetnya dicari, luasnya 3 cm, pindahin ke meter, berarti 3 kali 10 pangkat minus 4. Kemudian cos tetanya itu cos 60, cos 60 adalah setengah. Nah, dari sini berarti kakak bisa tulis ulang kembali, jadi gini, 0,2 kali 10 pangkat min 3 itu kan berarti 2 kali 10 min 4 sama dengan B kali 3 kali 10 min 4 kali dengan setengah. Maka dari sini kita bisa dapat nih, nilai B-nya adalah, ini 10 min 4 kita coret, kemudian 2-nya naik ke atas, jadi 4, karena 2 kali 2 jadi 4, terus 3-nya turun, jadi 4/3 Tesla jawabannya. Oke, soal berikutnya. Flux magnetik yang menembus melalui bidang berubah terhadap waktu menurut persamaan. Flux sama dengan 4T kuadrat plus 5T plus 2 Weber. Tentukan GGL induksi saat T sama dengan 4 second jika kumparan mempunyai 100 lilitan. Jadi
kalau ini kita jawab, maka kita mulai dulu dari persamaannya. Yang namanya GGL itu kalau dituliskan rumusnya adalah min n, kalau dia berupa persamaan atau berupa fungsi, maka rumusnya itu jadi diturunkan d flux per dt. Jadi kalau kita masukin datanya, min 100 d flux terhadap dt diturunkan, berarti 4t kuadrat akan menjadi 8t tambah dengan 5. Terus yang diminta adalah GGL saat t-nya sama dengan 4 second. Jadi kita masukin aja t-nya, min 100 dalam kurung 8 dikali 4 ditambah dengan 5. Jadi jawabannya min 100 dikali dengan 32 tambah 5, 37. Maka GGL-nya menjadi min 3700 volt. Oke. Min ini hanya menunjukkan arah, jawabannya paling 3700 nanti kalau di soal pilihan. Oke, selanjutnya kalau ada soal, jadi ada batang AB. Nah, batang AB ini berada dalam suatu medan magnet B yang arahnya cross atau masuk ke dalam dengan besar B adalah 0,5 Tesla. Kemudian batangnya digerakkan ke arah kanan dengan kecepatan 4 meter per second. Kemudian di sini ada hambatannya sebesar 0,5 ohm. Ini hambatannya kakak tambahin. Kemudian yang ditanya adalah GGL induksinya, maka kita bisa langsung jawab. GGL induksinya itu boleh kita tuliskan rumusnya adalah B kali L kali V. Tinggal masukkan, satuannya harus internasional semua, 0,5 Tesla, biar gampang kita hitungnya kita bikin setengah ya adik-adik. Kemudian L-nya ini 50 cm, ini juga kakak bikin setengah karena pindahin ke meter, V-nya 4. Maka kalau dihitung dapatlah GGL induksinya 1 volt. Kemudian pertanyaan yang kedua adalah besar dan arah arus induksinya. Nah, kita hitung besarnya dulu. Arus induksi itu rumusnya GGL induksi dibagi dengan R. GGL induksinya 1, R hambatannya yang ini 0,5, maka jawabannya adalah 2 ampere. Nah, kalau masalah arahnya itu ketentuannya adalah telapak itu menunjukkan arah B, kemudian 4 jari itu menunjukkan arah V, sementara jempol itu menunjukkan 2 hal. Yang pertama, dia menunjukkan arah arus induksi, baru yang kedua dia menunjukkan nilai potensial lebih tinggi. Nah, arahnya ini kita menggunakan kaidah tangan kanan, jadi harus pakai tangan kanan. Jadi kalau kita bikin tangan kanan kita, telapak tangannya masuk, 4 jarinya ke kanan, maka jempol kita ke atas. Nah, jempolnya ke atas, maka kita bisa jawab arah arus induksi itu ke atas. Ke atas tuh berarti kesini nih arah arus induksinya deh. Arus induksi. Nah, itu arah arus induksinya berarti berarah, karena dia ke atas maka dia dari B ke A, di dalam batangnya. Terus pertanyaan yang ketiga yang ditanya adalah besar dan arah gaya magnet. Besar dan arah gayanya.
Nah, kalau ngitung besarnya berarti langsung aja B kali I kali L. B-nya itu 0,5. Kemudian I-nya tuh dari I induksi 2 ampere. Kemudian L itu panjang yang 50 cm tadi. Kemeteran berarti setengah, maka jawaban F-nya adalah setengah Newton atau 0,5 Newton. Nah, kalau masalah arah, ini simpelnya arah F itu selalu berlawanan dengan arah V. F itu berlawanan dengan V. Berlawanan dengan V. Jadi kalau ditanya kemana arah gayanya ke kiri. Jadi jawabannya adalah F-nya ke kiri. Kemudian yang D itu yang ditanya adalah misalkan kakak nanya daya disipasinya. Kalau daya disipasi berarti P itu kita pakai rumusnya I kuadrat kali R. I yang didapat adalah I induksi tadi. I induksi itu adalah 2 ampere di kuadrat dikali dengan R. Berarti 4/2 watt. Soal berikutnya, besar kuat arus listrik yang mengalir pada suatu kumparan berubah dari 10 ampere menjadi 1 ampere dalam waktu 0,4 detik. Jika GGL induksinya 45 volt, tentukan induktansi kumparannya. Jadi itu pakai rumusnya gini. GGL induksi yang pakai induktansi kumparan itu rumusnya adalah L, karena dia arusnya yang berubah, ini pakai minus ya, minus L itu terus delta I per delta T. Nah, dari sini berarti langsung kita masukkan aja GGL induksinya 45, kemudian minus L, delta I-nya itu berarti akhir kurang awal, berarti 1 dikurang 10 dibagi dengan 0,4. Maka kita langsung bisa dapat 45 sama dengan min L dikali dengan min 9 per 0,4. Nah, 45 dengan 9 itu kita coret, di sini sisanya 5. Minus ini bisa kita coret nih. Berarti jawabannya tinggal L-nya sama dengan 0,4 kali 5. Jawabannya 2 Henry. Oke, berikutnya sebuah induktor dengan induktansi diri 0,2 Henry dialiri arus yang besarnya bertambah menurut persamaan I sama dengan 2T pangkat 3 plus T kuadrat min 2T plus 1 ampere. Tentukan GGL induksi yang timbul pada saat T sama dengan 1 second. Nah, kalau arusnya berupa fungsi, maka rumus GGL induksinya itu adalah min L DI per DT, berarti diturunkan dia. Berarti kalau kakak masukkan jadi gini, min L-nya itu yang 0,2 Henry, DI per DT berarti turunkan itu 2T pangkat 3 berarti jadi 6T plus T kuadrat 6T kuadrat ya adik-adik, kemudian dikurang dengan 2T, bukan dikurang tapi ditambah 2T dikurang dengan 2, baru kita masukin T-nya. Jadi GGL induksinya sama dengan min 0,2 dalam kurung 6 dikali dengan T-nya 1 dikuadrat ditambah 2 dikali 1 dikurang 2. Jadi minus 0,2 dalam kurung 6 tambah 2 kurang 2. Berarti jawabannya ini 2-nya coret, berarti tinggal 0,2 kali 6 min 1,2 volt. Oke, berikutnya sebuah solenoida dengan induktansi 3 Henry dialiri arus listrik 2 ampere.
Hitunglah energi yang tersimpan. Menghitung energinya cuman begini kok adik-adik. W sama dengan setengah LI di kuadrat. Jadi tinggal masukin data, setengah, L-nya 3 Henry, I-nya itu 2 ampere di kuadrat. Jadi hasilnya 2 kuadrat itu 4, bagi 2 kali 3, 6 Joule. Oke, berikutnya sebuah power supply komputer menggunakan transformator untuk menurunkan tegangan dari 220 menjadi 12 volt. Berarti 220-nya adalah inputnya, outputnya adalah 12 volt. Jika diketahui arus yang mengalir ke trafo sebesar 10 ampere, itu berarti arus inputnya. Dan kuat arus yang keluar 137,5 ampere, berarti itu arus keluarnya. Berapakah efisiensinya? Efisiensi itu bisa kita cari dengan cara daya output dibagi dengan daya input kali dengan 100%. Nah, daya output itu berarti V kali I. Yang out atau yang keluar dibagi dengan V kali I yang input, baru kali dengan 100%. Jadi dari sini kalau misalkan kakak masukin datanya, outputnya adalah 12 volt, arus outputnya adalah 137,5 dibagi dengan tegangan inputnya adalah 220, arus inputnya adalah 10 ampere. Baru ini dikali dengan 100%. Kalau dihitung jawabannya adalah 75%. Oke, terima kasih.